Ini nanti kan tanggal 28. Besok saya ke rumah panjenengan ya, tanggal 28 sama ke tempat beliau. Kamis malam Jumat. Sekalian saya mengundang Dek Marcel nih, Marcel Pesulap Merah untuk bareng-bareng datang ke rumah beliau. Demi Allah, demi Rasulullah, nggak ada settingan. Kalau memang benar-benar mau menjalankan, mau benar-benar melakukan pembuktian, kalau panjenengan benar-benar mau untuk melakukan pembuktian di tempat kejadian, saya undang deh untuk Pesulap Merah dan nanti kita datangi bersama-sama. Monggo. Kalau panjenengan mengatakan biayanya jauh, saya biayai wes. Saya biayai wes. Demi Allah, saya ganti ongkosnya pulang pergi. Demi Allah, saya ganti ongkosnya pulang pergi. Masalah keamanan nanti bisa dari kepolisian, kita bantu. Untuk semua YouTuber spiritual, kalau mau ikut pembersihan ke rumah beliau, monggo saya ajak bareng-bareng. Dan boleh juga bukan hanya beliau ini, tapi di mana ada orang yang benar-benar mengalami gangguan sihir, gangguan cacat, ayo kita datangi bareng-bareng. Boleh siapapun, panjenengan dek manapun, ayo. Semuanya, anak-anakku semuanya, saya ulangi lagi supaya lebih melek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, di siang hari yang berbahagia ini alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah niku bersyukur kepada Allah. Syukur bisa makan, bersyukur bisa berbicara, bersyukur bisa berdiri, bersyukur bisa berjalan, bersyukur bisa duduk. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Karena bisa jadi duduknya kita saat ini adalah duduk yang diharapkan oleh banyak orang yang pengen bisa duduk seperti kita. Banyak saudara-saudara kita yang nggak bisa duduk kayak kita ini. Ada yang terkena lumpuh, stroke, ada yang terkena ambeien. Lalu kita yang bisa duduk seperti ini pernah bersyukur sama Allah enggak? Enggak. Banyak yang enggak bersyukur dengan nikmat Allah. Nikmat Allah, kita bisa berbicara, kita bahkan ketika kita bangun tidur langsung bisa duduk, langsung bisa berdiri. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Karena bisa jadi berdirinya kita dari bangun tidur adalah berdirinya yang diharapkan oleh banyak orang
yang pengen bisa duduk seperti kita, pengen bisa berdiri seperti kita. Banyak orang yang ketika bangun tidur itu nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri karena terkena tentu. Kita kalau yang bangun tidur langsung bisa berdiri itu bersyukur dulu, alhamdulillah dulu, atau teriak-teriak dulu, mana HP ku, mana kerjaanku dan sebagainya. Benar kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Nah, di siang hari yang berbahagia ini, saudaraku semuanya, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit-penyakit matur suwun sayang. Alhamdulillah, barakallah. Di siang hari yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang penyakit yang ada di beberapa kitab. Jadi saya dunungkan dulu ya. Saya jelaskan dulu tentang beberapa penyakit supaya panjenengan bisa jelas. Didunungkan itu dijelaskan dulu nggih. Terkadang kan ada orang yang berbicara, wah nanti panjenengan kalau berobat ke Al-Hikmah nggih, barakallah. Kalau panjenengan berobat ke Peruqyah, kalau berobat ke alternatif, itu nanti pasti jenengan dikatakan kena santet. Padahal tidak semua penyakit non medis itu karena terkena santet. Ini terkadang ada orang yang tidak tahu tapi sok tahu. Ngomong kalau sampai nanti berobat ke Kang Samsudin, sampai berobat ke Peruqyah, berobat ke alternatif, pasti nanti panjenengan dikatakan kena santet, gatel aja kena santet. Ini ngomong apa? Ini kadang orang nggak tahu tapi sok tahu, dan sayangnya nggak mau tahu, ngomong tapi nggak ngaji dulu. Ini bahaya. Dan yang lebih berbahaya lagi, auzubillahi min dzalik, bahkan ada yang mengatakan semua pengobatan alternatif, semua pengobatan yang bersifat alternatif atau kedukun. Dukun itu artinya kan duduk tekun ngamalin kun fayakun. Ada dukun bayi, ada dukun sangkal putung, ada dukun pijat. Ada yang mengatakan kalau semua dukun itu kalau nggak nipu cabul. Ini ngomong apa ini ya Allah? Padahal hampir seluruh masyarakat Indonesia, hampir di tahun 2000 ke bawah, termasuk saya yang kelahiran tahun 90, 89, 81 dan sebagainya. Hampir semua masyarakat Indonesia, hampir semua, tapi tidak semuanya, itu lahirnya ditolong oleh dukun. Saya sendiri lahirnya ditolong sama dukun bayi. Lah ini kok ada yang ngomong dukun itu kalau nggak nipu cabul. Astagfirullahaladzim. Padahal di tata kerja negara kita itu ada yang namanya pengobatan alternatif, itu ada. Makanya di sini pun juga ada izinnya seperti itu. Nah, langsung saja saya jelaskan beberapa penyakit yang disebabkan oleh penyakit non medis. Jadi penyakit non medis atau penyakit gaib itu tidak semuanya dikarenakan sihir. Yang pertama, penyakit non medis karena ini. Saya jelaskan dulu nggih. Saya jelaskan dulu penyakit non medis. Yang pertama, penyakit non medis karena ain. Penyakit non medis pertama ain. Penyakit non medis karena ain ini adalah penyakit pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Ini yang pertama, penyakit non medis yang pertama karena ain, pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Ini adalah penyakit yang disebabkan karena pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Contoh, kita dulu sering dikasih tahu sama leluhur kita, sama orang tua kita, sama mbah-mbah kita, kalau anak seneng makan jangan diomong. Nanti kalau diomong jadi nggak
makan. Kalau anak gemuk jangan diomong, nanti jadi gurus. Ini kan sering kita diomongin kayak gini ya. Nah itu bukan sesuatu hal yang syirik. Ini sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penyakit yang paling banyak yang akan menimpa umatku itu karena ain. Sekarang sudah terbukti. Orang kalau mau mandi foto, habis mandi foto, mau tidur foto, apalagi yang perempuan-perempuan. Terus setelah itu selfie, diposting di Facebook, terus dipuji sama orang banyak. Nah, padahal pengobatan dari ain itu adalah dari sumber ainnya, yaitu dari yang memuji. Terus kalau yang memuji orang se-Indonesia bagaimana? Apa mau minta air wudhu orang se-Indonesia keburu ain dulu? Makanya sekarang banyak penyakit seperti itu. Makanya orang itu jangan senang dipuji, karena pujian yang tidak menyertakan asma Allah itu bisa menyebabkan penyakit ain. Hanya santri-santri kalau kita ngaji kitab Syafin itu kan sering di situ Bismillahirrahmanirrahim, alhamdu tawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah, kan gitu. Fil alamina kang mengarani wong alam kabeh. Jadi alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Ini kalau kita ngaji kitab kayak begitu. Jadi segala puji itu hanya bagi Allah, bukan untuk kita manusia. Kalian jangan senang dipuji. Malah kalau semuanya dipuji itu bisa menyebabkan penyakit ain. Dan kalau orang sebenarnya dicaci, dihina, itu malah akan menaikkan derajat. Jadi jangan marah ketika dihina. Ketika panjenengan dihina lalu panjenengan nggak marah, maka ketika itu yang dihina akan dinaikkan derajatnya oleh Allah, dan yang menghina akan kembali kepada yang mengatakan. Tapi kuncinya harus satu, sabar. Tidak boleh marah. Kalau marah ya nggak ada apapun yang hikmah yang saya mendapatkan kecuali hanya menuruti hawa nafsu. Kayak contoh gini nih, saya ngasih sesuatu ke ustadz saya, nih ustadz, nah saya kasih ke beliau. Kalau beliau tidak mau, kan pasti kembali kepada saya, kepada yang memberikan. Kalau beliau menerima ya sudah, kan begitu. Nah, kalau beliau dicaci, dibully, tidak marah, berarti cacian dan bulian itu kembali kepada yang mengatakan. Dan ini pun sudah pernah terjadi ketika baginda Rasulullah sedang duduk dengan sahabatnya. Ketika sahabatnya dicaci, dibully, ketika itu sahabatnya diam, maka baginda Rasulullah tersenyum dan tetap di tempat. Tapi ketika sahabatnya ini menjawab baginda Rasulullah, lalu pergi. Ketika pergi, sahabatnya itu menyusul baginda Rasulullah, lalu tanya, ya Rasulullah, tadi ketika saya dicaci, dibully, saya diam, kok panjenengan tersenyum? Ketika saya menjawab, kok panjenengan terus pergi? Baginda Rasulullah mengatakan, tadi ketika kamu dicaci, dibully, kamu diam, malaikat datang mendoakan kamu. Ketika kamu mulai marah dan menjawab, ketika itu malaikat pergi, setan yang datang. Nah, karena setan yang datang, saya pergi. Kata baginda Rasulullah begitu. Itu yang pertama ya, penyakit non medis karena ain. Yang kedua, karena ketempelan. Nah, ketempelan ini karena 4 hal. Yang pertama, karena tempat. Nanti saya jelaskan satu persatu. Yang kedua, karena nasab. Yang ketiga, karena kurang taat. Yang keempat, karena maksiat. Dipahami nggih Bu-ibu sayang nggih? Ini yang penyakit karena ketempelan. Yang pertama karena tempat. Yang karena tempat ini banyak sekali, sering sekali saya menemukan. Terkadang saya pernah di suatu rumah, ibunya sering sekali dadanya sesak, kepalanya pusing. Ini yang karena tempat. Salah satunya karena pernah keguguran atau ketrekan. Jadi beliau itu dulu hamil, lalu setelah itu beliau itu pipis, tidak sengaja keguguran waktu itu sehingga janinnya itu masuk ke konslet. Ini akhirnya kalau orang Jawa bilang kena las. Akhirnya setiap hari anaknya itu seperti menangis di septic tank karena nggak bisa dimakamkan dengan selayaknya.
orang tuanya dari situ jadi sakit-sakitan. Bahkan ketika rumah ini dijual, ditempati orang lain pun juga terkena seperti ini. Ada juga yang seperti itu, ini karena tempat. Ada juga yang karena rumahnya itu pernah buat gantung diri, sehingga jadi singklu dari situ. Jadi singklu. Yang ketiga, ada juga yang gangguan karena tempat ini dikarenakan rumahnya itu tusuk sate. Kalau rumah tusuk sate, untuk menghilangkan itu, yang pertama ketika air wudhu sholat subuh ditampung, dicampur dengan cucian beras, lalu bacakan Al-Fatihah 7 kali, Al-Kahf, Falaq, An-Nas, disiramkan di depan rumah. Itu untuk yang karena rumah tusuk sate. Ada juga yang karena tempat ini, karena di dalam rumah ini sering sekali dibuat bertengkar. Jadi mendino suaminya istri ini bertengkar terus, akhirnya hawanya panas. Dan ketika hawanya panas, ini seperti mengundang bangsa jin. Bangsa jin sangat suka karena tercipta dari api, sehingga bangsa jin beranak pinak di rumah itu. Akhirnya pemilik rumahnya jadi nggak betah di rumahnya itu, sakit-sakitan terus karena sering bertengkar. Ini yang karena tempat. Yang kedua, gangguan penyakit non medis karena ketempelan yang diakibatkan nasab. Jadi suatu penyakit menempel karena nasab. Nasab itu maksudnya adalah keturunan, atau di dalam ilmu ruqyah disebut sebagai jin nasab. Biasanya nih saya sering menemukan kalau seseorang kakek neneknya itu mengalami gangguan jiwa, gila, biasanya anak turunnya juga ada yang gila. Bener nggak? Sering nemukan kayak gitu? Sering kan kayak gitu? Atau bapak ibunya dulu pernah punya pesugihan, punya ikatan pesugihan, terus akhirnya anak cucunya juga sering sakit-sakitan, bahkan usaha selalu bangkrut. Ini yang karena nasab. Atau secara genetiknya, secara kedokterannya, bapak ibunya terkena penyakit gula darah. Biasanya secara genetik anak juga akan gampang sekali terkena penyakit gula darah. Atau bapak ibunya dulunya mbahnya ada yang punya ilmu menurun ke anaknya jadi indigo. Indigo itu menurut saya bukan suatu kelebihan, tetapi suatu penyakit. Karena seseorang mampu melihat jin karena dua. Yang pertama karena jin ada di dalam dirinya. Yang kedua karena kebersihan hatinya. Jadi itu yang kedua karena nasab. Dan bahkan ada juga yang karena orang tuanya punya pusaka. Nah ini namanya penyakit karena nasab, keturunan. Yang ketiga karena tidak taat. Nah ini banyak sekali yang terjadi Bapak Ibu. Seseorang yang tidak taat itu bisa menyebabkan penyakit. Tidak taat bisa karena dua hal. Yang pertama karena malas, yang kedua karena tidak ngaji. Padahal ngaji itu sebenarnya adalah mengkaji diri supaya kita bisa ngajeni orang lain. Itu gunanya ngaji itu untuk memuji Gusti Allah. Jadi ngaji. Nah, seseorang yang kurang taat ini bisa menyebabkan penyakit. Contoh, kalau kita ngaji di dalam usul fikih itu kita diajarkan nih, pertama perempuan kalau cebok itu dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Kenapa? Nanti penyakit yang dari belakang masuk ke depan. Ini nanti menimbulkan banyak penyakit. Yang kedua, perempuan itu kalau cebok, ini mohon maaf ya, kalau ngomong usul fikih itu agak-agak jorok, tapi joroknya untuk bersih. Perempuan itu kalau cebok bukan hanya dibasuhkan begini. Ini saya ngomong gini banyak yang bujang loh ya. Ini gimana? Ini harus dijelaskan. Perempuan itu kalau cebok bukan hanya dibasuhkan begini, bukan hanya dilap luarnya atau begini, tapi harus jarinya dimasukkan ke dalam. Kenapa? Karena supaya bisa bersih. Nanti kalau nggak bersih, banyak penyakit seperti kanker serviks, kista, dan nanti akhirnya jadi gampang marah kalau nggak bersih. Makanya untuk bapak-bapak yang udah punya istri, lah istrimu ikut nesuan jajal incengen lek pas sewok. Kalau bojone sampai nesuan, coba incengen bojomu, istrimu tuh lek pas toharo, lek pas sewok, resi apa ora? Wiya jojo mergo ceweke ra resi. Ini perlu untuk dilihat ini.
Supaya apa? Supaya nggak gampang terkena penyakit. Atau laki-laki nih, terkadang banyak yang datang ke saya terkena batu ginjal. Itu karena apa? Karena kalau pipis itu tidak sesuai dengan usul fikih. Lelaki itu kalau pipis jongkok, jangan berdiri terus ngacur ngono. Oh tenan, saestu. Kadang-kadang ada bapak-bapak kesini baru umur 40, awalnya gua agak Gus nyapa, aku harap ngomong jebatal-bantal nyapa, manukku ora iso ngadeg. Manukku ora iso ngadeg. Terus tak tekoni, sampai napa lek nguyuh karo ngadeg? Oh, ya pantesan ae. Lek kowe nguyuh ngadeg terus umur sakmene wis manukmu ora patek iso ngadeg. Karena apa? Karena apapun yang diperintahkan oleh Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Ketika kamu pipisnya itu jongkok, maka semuanya akan keluar dengan bersih, nggak ada yang tersisa. Kalau kamu sambil berdiri, nanti masih ada yang tersisa, jadi batu ginjal gitu. Terus seperti yang semuanya lah, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu ada di dalam usul fikih. Bagaimana baginda Rasulullah mengajarkan kalau bangun tidur itu minum air putih dulu. Nah ini sebelum dokter nyuruh, baginda Rasulullah udah nyuruh dulu. Ketika kamu bangun tidur jangan megang makanan dulu. Baginda Rasulullah yang mengajarkan sebelum adanya alat teleskop. Sebelum adanya alat teleskop itu baginda Rasulullah sudah mengajarkan kalau bangun tidur itu cuci tangan dulu sebelum megang makanan. Dan ketika kita habis makan, kalau kita ngaji usul fikih itu nggak boleh langsung tidur. Ini sebelum dokter ngasih tahu, baginda Rasulullah sudah mengasih tahu dulu tentang hal ini. Itu yang karena kurangnya taat. Yang ketiga, penyakit dikarenakan maksiat. Hampir semualah, semua yang dilarang Allah itu memang yang buruk untuk diri kita, karena Allah tuh tidak butuh kita yang butuh Allah. Ini yang karena maksiat. Baru yang ke satu ain, yang kedua ketempelan, dan yang ketiga baru karena sihir. Sihir sendiri ini sudah ada dari zamannya Nabi Musa, dari zamannya Nabi Adam sampai baginda Rasulullah. Bagaimana ketika baginda Rasulullah disihir pelepasannya 41 hari. Dan ketika surat Al-Ikhlas, Falak, An-Nas, ini kalau kita memahami asbabun nuzulnya, itu juga ada kaitannya ketika baginda Rasulullah disihir. Dan sihir sendiri ada beberapa macam. Ada yang tingkat RT, itu menggunakan tanah kuburan diambil, orang yang mati teles diambil, terus setelah itu disambati, disiramkan di depan rumah orang. Itu yang pertama. Itu yang kedua, ada yang pusaka ditempatkan di orang yang mati teles, mati tabrakan dan sebagainya, ditempatkan di situ, lalu menggunakan khodamnya dari dukun itu, nanti pusakanya ini ditanamkan atau dilemparkan di rumah orang yang mau disantet. Ada yang menggunakan ini kekuatan tanah. Kalau ini menggunakan kekuatan angin. Biasanya lewatnya foto. Sampean foto di Facebook, di screenshot, terus nanti diambil sama orangnya, ditujus di bagian dadanya. Ini lewat kekuatan angin. Ada yang menggunakan kekuatan Abdul Jumud, menggunakan kekuatan jin. Ini orang yang dukun tetapi tirakatnya sangat kuat. Dia menggunakan bagian kirinya, kekuatan jinnya. Biasanya malam-malam terbang merah jatuh di atap rumah. Itu biasanya ini dinamakan dengan banaspati atau santet. Nah ini yang ketiga. Jadi ada macam-macam. Lah ini juga ada diagnosisnya, ada tanda-tandanya. Kalau ain itu tanda-tandanya, penyakitnya itu ada di bagian muka, karena muka yang sering dipuji. Kalau ketempelan itu di bagian dada, karena ini lebih banyak karena diri sendiri atau pikiran. Kalau orang sakit di bagian perutnya, di bagian dadanya, pasti ada hubungannya dengan pikiran. Kalau orang sakit di bagian dada perutnya, kalau orang punya penyakit emah, sampai lihat pasti susah tidur, was-was, gampang marah, karena ini berhubungan dengan psikisnya, pikiran itu hampir semuanya.
saya itu pernah diundang di rumah sakit terbesar di Pamekasan. Sampai lihat video saya. Ketika itu saya diundang oleh yang punya rumah sakit. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau saya diundang orang sakit di rumah sakit, saya nggak pernah mau. Karena apa? Karena saya menghormati profesi orang lain. Ketika masih ditangani dokter di rumah sakit, saya nggak mau datang. Bukan karena saya nggak mau menolong. Ini sering ada saudara-saudara kita yang datang ke sini, Gus, tolong bantu ibu saya sekarang di rumah sakit. Ya wes, kita doakan dari sini. Tapi saya nggak mau datang ke rumah sakit. Karena apa? Karena saya nggak mau ikut campur atau tidak menghormati profesi orang lain. Tapi kalau kemarin itu ketika saya melakukan pembersihan pengobatan di rumah sakit, yang mengundang saya yang punya rumah sakit. Jadi kalau seumpamanya ada orang dibawa ke rumah orang, kira-kira pantas nggak kalau saya masuk ke rumah orang itu? Kan nggak pantas. Harusnya yang punya rumah, bukan yang tamu yang di rumah itu. Nah, itu di video saya yang pembersihan rumah sakit di Pamekasan. Waktu itu saya datang ke sana karena yang mengundang saya itu yang punya rumah sakit. Beliau itu seorang profesor, sudah dibawa ke Singapura 3 bulan, ke Amerika sudah 1 bulan. Dan di sana itu sudah diindoskopi. Indoskopi itu dimasukkan kamera ke dalam perut dan di situ nggak ada penyakitnya. Demi Allah nggak ada penyakitnya. Terus akhirnya mengundang saya. Saya itu simple ngobatinya. Cuman pakai apa? Pakai kunir. Cuman pakai kunir. Kunir dibacakan 17 kali sholawat, dimesrakan dulu dengan orangnya, atau bahasa Jawanya itu dikawinkan dulu. Bahasa Arabnya itu dimesrakan dengan Nur Muhammadnya. Setelah itu diminumkan. Alhamdulillah sembuh. Jadi kalau gangguannya dari tanah, obatnya dari tanah. Kalau gangguannya dari angin, obatnya yang di angin-angin, yaitu kelapa muda, kelapa hijau. Nah, ini yang bagian dada. Kalau sihir, tanda-tandanya sakitnya di bagian tulang belakang. Biasanya sakit di tengkuknya sini berat, sering pusing di bagian tulang belakangnya. Ini menandakan gangguan sihir santet. Itu diagnosanya seperti itu. Jadi ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh gangguan non medis. Jadi paham guys sekarang guys. Jadi nggak semua orang kalau sakit nanti kamu berobat ke Al-Hikmah, ke Peruqiyah, ke alternatif, pasti kamu nanti dikatakan asal. Enggak. Bahkan ada satu penyakit yang sering sekali terjadi dan hampir semua terjadi di saudara-saudara kita itu karena satu hal ini. Kurangnya taat atau masih ini yang paling banyak. Terutama apa? Terutama yang tidak taat kepada Allah. Yang kedua, tidak taat kepada orang tua. Ini banyak Bapak Ibu. Orang datang ke sini, Gus, saya ini disantet orang. Lah nyapa kamu? Aku ki usaha bangkrut ae. Sakit-sakitan, ditupu wong ae, rumah tanggaku berantakan. Aku mesti santet uang kamu. Gitu. Saya dengar itu ketawa tapi takut dosa ya. Saya cuma bilang nggih, itu aja. Terus setelah itu, ayo Gus, aku ki tambah nono toh aku. Nggih, siap. Siap. Ngono yang cuma kayak gitu. Nah, terus setelah itu saya kasih ini Pak, tolong jenengan amalkan nggih. Malamnya sampean sholat, terus sampean setelah sholat doakan orang tuanya. Lakukan ini 41 hari nggih. Orang ini bilang iya. Terus setelah itu gimana Gus? Saya jawab wes. Loh Gus, kayak gitu. Ada yang kayak gini, Gus, saya itu udah jauh-jauh loh dari Jakarta, masa sampai di sini cuman disuruh gini aja. Terus aku dalam hatiku jawab, lah terus aku kon nyapo, terus aku kon piye? Wong mergo kowe ngene iki kelakuanmu dhewe, kowe kedosan karo wong tua. Aku mau ngomong kayak gitu kan ya nggak enak toh. Aku ya lah nggih Pak, ngoten niku sampean amale insyaallah mengko mari. Ngono ki ya enek sing kecewa, enek sing marah. Lah terus aku suruh kayak gimana? Saya suruh gimana? Apa aku kan ngene ngono? Ben ketok swakti ngono. Apa aku kan jungkir walik? Terus saya suruh gimana? Wong saya dapatkan isyaratnya hanya seperti itu. Ini loh kadang-kadang sering terjadi kayak begini nih.
Inilah penyakit yang karena tidak taat. Wes ngoten mawon nggih. Supaya ini lebih jelas, nanti kalau penjelasannya, pengobatannya insya Allah nanti akan saya terang. Yang jelas di dunia ini tidak ada orang yang sakti, itu tidak ada. Kesaktianmu adalah kesabaranmu, sabar nerimo ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita. Nah, panjenengan datang ke sini, yang terpenting kita berdoa bersama-sama. Kalau disembuhkan itu semuanya atas kemurahan Allah, atas izin Allah, atas kasih sayang Allah. Kalau belum sembuh ya terus berdoa, karena di sini kita hanya menjadi pelantara. Makanya kalau saya ditanyain sama Pak Lurah, bah jenengan itu nggak mumet toh tiap hari didatangi ratusan orang begini? Saya jawab enggak. Mereka ini saudara-saudara kita ini datang kersane Gusti Allah. Ya saya ngelakuin ya saya iso-isoku. Isone bismillah ya bismillah. Isone hamdalah ya hamdalah. Mari ora ya wis kersane Gusti Allah. Cara jawabane ya Allah mampu sak karepmu ya Allah ngono wis. Isone ngidoni ya didoni ngono ae wis. Ndak usah bingung-bingung gitu nggih. Paham nggih? Moga langsung rukyah mawon nggih. Nah, ruqyah ini kalau di dalam bahasa Indonesianya artinya adalah sembur atau tiup. Berarti peruqyah itu adalah tukang sembur, tukang suwu sendiri kalau orang Jawa bilang dukun. Jadi ya peruqyah ya bilang aja dukun gitu. Nah, sembur. Nah, ketika disemburkan, ditiupkan, maka panjenengan harus ikhlas supaya pelepasannya mudah. Ikhlas supaya lepas. Jadi ketika sampean meminta bantuan kepada saya, maka panjenengan pun juga harus membantu saya. Jadi saling membantu. Ngoten nggih? Siap nggih? Ikhlas nggih? Ikhlas punya suami agak galak, ikhlas punya istri agak cerewet, berarti disuruh jadi suami yang sabar. Ikhlas punya tetangga yang kenyi, kalau nggak kerja katanya males, kalau kerja katanya nggak sarawung tonggo. Ikhlas. Ikhlas punya tetangga kalau yang katanya nggak punya apa-apa, katanya males kerja. Bidan kaya katanya punya pesugihan, harus ikhlas. Ikhlas punya mertua kenyi nggih, supaya panjenengan bisa jadi menantu yang sabar. Nggih, ikhlas nggih. Ikhlas supaya lepas. Siap. Siap. Monggo nggih. Duduk tenang. Jangan meminta apapun kecuali hanya bersyukur kepada Allah. Duduk tenang, mata terpejam, mata ini merem, mripate merem ibu. Nyawang kula enten kula ganteng irama. Matanya terpejam, kepala menunduk ke bawah, mulutnya mangap. Mangap tutup pakai kantong kresek, bener kelbenan laler. Ayo gendang sing nurut. Monggo ikuti bacaan kula nggih. Ikuti bacaan saya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ikuti bacaan saya. Jadi zikir itu adalah makanan batin nggih. Jadi supaya benar-benar mancing ke dalam diri panjenengan, memberikan manfaat, maka ruqyahnya nggak hanya cukup sekali ini saja. Nanti saya kasih amalan, diamalkan di rumah nggih. Supaya panjenengan juga berzikir di rumah. Jadi biar nggak gampang sakit. Kalau orang berzikir itu hatinya jadi tenang, pikirannya senang, nggak gampang marah. Karena penyakit itu kalau menurut Al-Quran yang paling banyak diakibatkan oleh marah dan jengkel. Dua itu yang menyebabkan penyakit. Yang ketiga adalah sedih.
Monggo dipasrahkan kali Gusti Allah, bersyukur dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Nggih. Siap? Alhamdulillah. Monggo. Alhamdulillah. Ikuti bacaan yang saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma Bapak Ibu, kula suwun sangat benar-benar dimasukkan ke dalam hati nggih. Ini saya rasakan ketika saya memberikan, ada yang tidak menerima sehingga mental balik ke saya. Karena saya berasa. Jadi harus benar-benar ikhlas nggih. Ikhlas benar-benar membacanya, mulutnya membaca, hatinya merasakan nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dzati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridho dan maunahmu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, dan rumah saya. Ya Allah, apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, rumah saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha, dan rumah saya memohon ya Allah, dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur
Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut, gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula law kun fayakun kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hamba memohon ya Allah, segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah, segala kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah, segala perlindungan adalah perlindungan-Mu ya Allah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudara-saudaraku ini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Keluar. Kun fayakun, keluar. Kun fayakun, keluar. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum salam. Kenapa? Anak buah jenengan, anak buah sampean semuanya sudah saya ikat dengan izin Allah. Astagfirullahaladzim. Anak buah sampean semuanya sudah saya ikat dengan izin Allah. Kenapa kamu mengganggu orang ini? Arep kok pateni, masamu pitik ya kok pateni. Kenapa mau kamu pateni orang ini? Kenapa? Ada yang menyuruhmu. Jangan membuat fitnah kamu. Kamu nanti membuat fitnah ini hati-hati ya ketika berbicara dengan bangsa jin. Nanti ngomongnya disuruh tetangganya apanya. Jangan sampai gampang mudah percaya. Berani kamu sama saya? Karena anak buah kamu itu sudah mengganggu saudara-saudara saya, makanya saya ikat. War ngobrak-ngabrik pecah iki. Kalau berani ngobrak-ngabrik apa abrik saya aja loh. Kalau berani sama saya, jangan sama beliau ini. Kamu sudah lama berada dalam tubuh ibu ini? 9 tahun ini. 9 tahun ini kamu berada di dalam tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Terus kamu mau ngapain dalam tubuh ibunya ini? Mau saya habisin pelan-pelan. Oh, mau kamu habisin pelan-pelan. Nyapa enggak cepet-cepet? Bilang aja kamu enggak bisa. Sulit. Anak ini selalu selawat. Kalau selawat kamu enggak bisa. Bilang aja kamu tidak mampu. Ini sebenarnya bangsa jin itu nggak ada yang kuat. Bangsa jin itu lemah karena nggak punya dohiriyah, nggak punya jisim, dia nggak punya material. Jadi kalau ada yang bilang jin itu kuat tuh bohong. Ya ada jin yang kuat. Kalau kita kuat jin lemah, kalau kita lemah jinnya kuat. Jadi kamu ada sesuatu yang ditempatkan di rumah ibu ini. Kamu ditempatkan di situ. Ditempatkan di mana kamu? Ditempatkan di mana kamu? Di rumahnya. Kamu berani sama saya? Berani kalau kamu ngebelang beri saya. Apa? Berani kalau kamu ngebelang beri saya. Nah, kalau kamu nggak mau dioper-abrik ya kamu jangan gangguin orang ta. Bukankah tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk saling menyakiti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ikat makhluk ini ya Allah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam tubuh ibu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dadi wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dadi wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dadi wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di pangku. Nah gitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Suaminya mana ini? Tidak ada. Astagfirullah. Diajani dulu, ajan sampai di sampingnya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kenapa kamu bertempat tinggal di dalam tubuh beliau ini? Aduh, sokok bocah. Sampean pengen tetap berada di dalam tubuh beliau ini. Kenapa sampean pengen tetap berada di dalam tubuh? Sok iso coning lumuk bocah iki saka aku. Siapa yang sok iso? Perasaan saya ndak sok iso. Ini iso berarti nantang aku. Sebenarnya sih nggak nantang, tapi kalau panjenengan mengganggu beliau ini berarti ya panjenengan mengganggu setiap manusia, karena satu manusia yang lainnya itu bersaudara. Enggak bisa. Bocah iki pangkat kudu karo aku. Jin itu punya tempat tinggal yang lain, bukan di dalam tubuh. Gak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk saling menyakiti. Iso. Kamu berani sama saya? Hati nantang aku. Sudah, biarkan. Kamu bisa nyentuh badan saya, hebat kamu. Sudah, minggir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim
وبارك على سيدنا محمد النور ذات والسر سر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والشر ساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والشر ساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والشر ساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسر ساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Pardanas, Partatas, Bardianas, Nuru Sulaiman Malikul Jinni wal Insi wa Syaitani kulli nafsin dha'iqatul maut, dha'iqatul maut, dha'iqatul maut. Bardanas, Bartatas, Bardianas, Nuru Sulaiman Malikul Jinni wal Insi wa Syaitani kulli nafsin dha'iqatul maut, dha'iqatul maut, dha'iqatul maut. Bardanas, Bartatas, Bardianas, Nuru Sulaiman Malikul Jinni wal Insi wa Syaitani kulli nafsin dha'iqatul maut, dha'iqatul. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ajan nih. Ambilkan daun bidara dan garam diusapkan di kepalanya. Nggih. Terus baca surat Al-Ikhlas nggih. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril hadi wasiri sarifi sari. Sifat Allahu Akbar. Ibu rumahnya mana? Panjenengan rumahnya mana? Majang. Bajang. Paring asma sinten? Iswatul Hasanah. Kesini sama siapa? Sama anaknya. Suaminya kemana? Suaminya di Malaysia. Terus bisa kesini itu gimana Bu? Panjenengan itu? Lihat YouTube. Terus pengen jajal-jajal, pengen ngerti. Ya enggak pengen baca itu enggak. Oh pengen, intinya pengen ikut rukiah, pengen ikut berobat. Ya sudah berobat kesana kesini kesana sini. Udah kemana-mana. Terus panjenengan selama ini yang dirasakan di rumah itu gimana? Selama ini berapa tahun sakitnya ini? 9 tahun sekarang. 9 tahun. Selama 9 tahun itu sakitnya gimana? Sakitnya itu panas, sakit semua betul. Sudah ke medis itu sampai ke rumah sakit itu udah 4 bulan tapi nggak ada penyakit di medis. Bingung dia lihat tuh. Bingung tuh loh. Ya apa Kang? Ya apa? Selama 9 tahun itu pripun? Sakit dah. Selama 9 tahun itu sakit. Sakitnya itu gimana? Sini sakit. Sini sakit. Panas kayak ditusuk tombak-tombak. Kayak ditusuk-tusuk kayak gitu. Terus ini kaki nggak bisa jalan. Dulu itu perutnya besar. Perutnya besar? Saya sampai beneran nyampe di padepokan sana kan saya kan besar. Allahu Akbar. Perutnya membesar Bu? Iya. Perutnya jenengan? Iya. Sekarang sudah. Alhamdulillah sekarang sudah. Ya sudah bisa jalan. Allah yang membantu, yang menghilangkan. Itu terjadi sampai 9 tahun? Iya 9 tahun ini. Sampai suami nggak bisa pulang. Kenapa suaminya nggak bisa pulang? Cari uang, soalnya ada berobat ke sana ke sini sampai habis. Ya berarti suaminya jenengan itu begitu sayangnya sama jenengan sehingga beliau berjuang bekerja untuk panjenengan. Ya sampean doakan lah. Itu juga jadi pahala. Suaminya sudah berapa lama di Malaysia? 7 tahun. 7 tahun di Malaysia. Nggak bisa pulang-pulang karena buat berobat panjenengan itu. Iya, buat berobat itu. Sudah pernah diperiksakan ke dokter? Sudah USG, udah
Udah beberapa kali, sampai 10 kali kalau nggak salah USG itu Pak. Sampai apa alat yang dimasukkan ke dalam itu ya. Sampai alat dimasukkan ke dalam. Ada buktinya, Bu? Ada. Saya buang. Udah lama soalnya. Udah Dulu ke rumah sakit mana? rumah sakit khusus di Ulingi sana. Diulingi. Apa namanya dimasukkan kamera itu? Iya. 9 tahun udah zaman 9 sakitnya. tahun. Tapi dimasukkan itu nggak ada apa-apa. Allah Akbar. Penyakitnya itu nggak ada. Selama nggak bisa buku itu kalau nggak salah. Nggak bisa tidur? Iya 2 tahun. 2 tahun nggak bisa tidur? Tidak. Allahu Akbar. Saya manfaatkan setiap malam itu baca Yasin. Selama 2 tahun setiap malam saya bangun, pokoknya pas waktu sholat saya mesti baca Yasin itu, soalnya ya sebisa saya, pokoknya saya yakin untuk meredam penyakit yang di dalam saya. Memang sakitnya itu dahsyat sekali. Iya, jadi untuk panjenengan ini itu sering Pak Sampean sering berat di bagian tengkuknya sini. Terutama yang di sini. Terus gampang marah. Dulu ya. Terus setelah itu perutnya kayak ditusuk-tusuk kayak gitu. Ya, saat ditusuk, kepala juga. Terus kaki ini kayak apa yang di sini kayak terkunci gitu. Kakinya itu nggak bisa jalan. Ini nggak bisa jalan aja berantem. Iya, ini kalau dari diagnosis yang saya ketahui, jika sakit seperti ini itu diakibatkan oleh gangguan yang diakibatkan jin, yang dimana ini ada ikatannya. Ini ada ikatannya. Ikatannya ada di rumah. Jadi nanti yang pertama untuk pengobatannya seperti ini, dibuang dulu kotorannya, terus setelah itu nanti diusir lalatnya dan dipagari. Nah, bagaimana tata cara untuk menghilangkannya? Ada nanti yang pertama diajani 4 penjuru rumah selama 41 hari. Itu untuk menghilangkan gangguan yang ada di rumah. Terus nanti yang kedua, panjenengan lakukan zikir. Terus nanti yang ketiga minum kunir sama madu. Sudah. Bisa, alhamdulillah. Nanti siap. habis beli gitu Pak. Alhamdulillah. Udah keenakan ya. Nah, ini nanti saya jelaskan sedikit dulu di sini ya. Saya jelaskan sedikit di sini ya, Bu ya. Ibu sini tidak apa-apa, biar jelas. Ibu ini panjenengan gak apa-apa duduk di atas, Ibu, jangan di bawah. Di atas gak apa-apa, duduk di sini. Saya jelaskan nggih. Nggih, saya jelaskan dulu nggih, biar buat jadi pengalaman yang lainnya. Didengarkan nggih. Coba fokus dulu. Bisa dengarkan saya dulu. Semuanya bisa didengarkan dulu, sayang? Ya, saya dengarkan, saya jelaskan dulu nggih. Terkhusus untuk beliau ini secara diagnosanya yang saya ketahui secara diagnosa. Nah, beliau ini yang pertama psikisnya ibu ini sering marah ya, Bu? Iya dulu Pak. Pertama sering marah. Marah ini kalau dalam bahasa Arab artinya al-ghotob. Karena ketika seseorang marah, maka di situ hawanya akan panas. Dan ketika panas, maka jin akan sangat senang sekali berada di dalam tubuh panjenengan. Yang pertama psikisnya. Yang kedua non medisnya. Non medisnya atau goibnya. Ini non medisnya. Non medisnya itu beliau sering sakit di bagian perutnya, kadang-kadang membesar perutnya. Terus nanti yang ketiga
medisnya ini sakit di bagian kakinya. Nah, dari hal ini saya bisa menyimpulkan beberapa hal ini, nggih. Karena beliau ini psikisnya mudah marah, terus non medisnya ini disebut dengan gangguan ampar, jin ampar, dan secara medisnya itu perutnya dan kakinya sakit, kaki dan perutnya sakit. Ini jinnya ada yang nggak terima, panggah marah, panggah muntah-muntah. Ini kakinya perutnya sakit. Ini 3 hal ini gue. Jadi psikisnya, pikirannya ini gampang marah, non medisnya itu gangguan dari jin ampar, dan medisnya itu perutnya dan kakinya sakit. Lah ini terus setelah diagnosanya, maka ini penanganannya. Jadi penanganannya juga harus menggunakan 3 metode. Yang pertama, ibu, psikisnya atau psikirnya atau pikirannya, ini psikisnya atau pikirannya dibuat semaksimal mungkin, sebisa mungkin jangan mudah marah. Yang sabar. Kuncinya ibu harus sabar. Mungkin ibu marah, yang bisa membuat sering marah apa? Nggak tahu. Pokoknya pengen marah aja gitu ya. Ini penanganan yang pertama adalah psikisnya. Penanganan yang kedua adalah non medisnya atau goibnya. Karena ibu ini gangguannya dari bangsa ampar, maka obat yang pertama yaitu membaca alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama istighfar dulu panjenengan 99 kali, dan alhamdulillah surat Al-Fatihah 99 kali. Nanti ada ruqyah mandiri yang wajib untuk jenengan amalkan selama 99 hari. Ini untuk goibnya. Kalau ruqyah di sini nanti paling tidak ikut ruqyah 7 kali. Terus yang ketiga ini secara medisnya. Secara medisnya, karena saya ini bukan dokter, saya ini alternatif, maka obat saya juga yang alternatif, yaitu empong-empong, yaitu kunir dan madu plus degan kelapa muda. Ini insya Allah sudah mencakup semuanya. Karena gangguannya ini di kakinya, berarti secara diagnosis ini juga gangguannya dari tanah. Maka obatnya yang dari tanah, yaitu kunir. Kunir nanti dibacakan 17 kali sholawat, tahan nafas, diminum. Ini untuk memesrakan, untuk mengawinkan. Kunir biar bisa jadi obat untuk diri panjenengan. Nah, ketika ini nanti medisnya ini penanganannya pertama psikisnya ibu harus sabar, nggih. Sabar. Yang kedua gaibnya panjenengan baca istighfar 99 kali dan Al-Fatihah 99 kali. Nggih. Karena kalau penyakitnya seperti ini kan sudah saya memeriksakan ke dokter, kan nggak ada penyakitnya. Lah, kalau semacam ini kalau hanya diobati medisnya saja, tetapi tidak diobati gangguan non medisnya atau goibnya, akan sangat sulit. Karena banyak orang yang dibawa ke dokter ternyata yang nggak sembuh-sembuh ya ada. Di ruqyah saja kalau memang ada medisnya ya nggak bisa, harus duanya. Dan ini gangguan ini masuk, gangguan non medis ini masuk, itu karena psikisnya mudah marah, maka jangan gampang marah. Sebenarnya santet, sihir, tenung, teluh itu nggak bisa masuk ke dalam diri kita, asalkan jalan masuknya jin itu tidak ada. Jalan masuknya sihir itu nggak. Makanya orang yang paling susah disantet itu orang yang selalu tersenyum, orang yang selalu bahagia. Jalan masuknya jin ke dalam diri kita itu yang pertama adalah al-ghotob, yaitu marah.
Nih, kayak contoh orang mau dihancurkan usahanya, disantet usahanya. Yang pertama dibikin marah-marah dulu sama istrinya, akhirnya rumah tangganya berantakan. Dan rumah tangganya berantakan, usahanya pasti berantakan. Itu yang pertama karena marah. Yang kedua karena alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, was. Karena was. Makanya kalau orang mengalami gangguan jin itu sering mimpi buruk, ketakutan gitu. Yang kedua karena sedih. Nanti setelah sedih akhirnya jadi halusinasi. Kalau sudah halusinasi bisa menyebabkan penyakit majnun atau gila atau penyakit dohir yang lainnya. Nah, penyakit seperti ini, seperti panjenengan seperti ini disebut dengan penyakit to'if atau to'ifun, penyakit non medis yang disebabkan oleh jin. Muncul perasaan al-ghotob, sedih, alladzi wasufi sudurina minal jinnati wanas, was dan juga sedih. Lalu obatnya apa? Obatnya tadzakarun, yaitu ingat kepada Allah. Kalau ingat nanti jadinya jadi syukur. Kalau syukur nanti akhirnya senang. Ngoten nggih, Bu nggih. Nah, ini untuk pengobatan seperti ini. Nanti yang pertama mana apa ngapusnya? Hapus dulu nggih. Untuk penanganannya ini nanti yang pertama dihilangkan dulu kotorannya. Terus yang kedua diusir lalatnya, diusir. Yang ketiga dipagari. Yang ketiga dipagari. Karena berapa kali pun diusir lalatnya, kalau kotorannya ini belum dibuang, maka dia kembali lagi. Lalatnya kembali lagi atau jinnya. Jadi nanti kita hilangkan kotorannya. Ibu ada di mana rumahnya? Ada di Bajang, asli Bajang. Nanti insya Allah saya akan datang ke sana. Sekarang hari apa ini Pak? Selasa, Rabu, Kamis. Iya. Malam Kamis nanti, malam Jumat nanti saya ke sana. Malam Jumat ya, Kamis malam Jumat. Insya Allah nanti saya ke rumahnya panjenengan insya Allah. Oke. Nanti saya hilangkan dulu kotorannya, terus nanti insya Allah saya usir terus saya pagari. Tapi yang paling penting Ibu nggih, saya suwun ketika saya nanti menghilangkan kotorannya, saya minta panjenengan untuk membantu saya untuk menghilangkan kotoran yang ada di dalam hati juga, termasuk jangan mudah marah dan lain sebagainya. Tanggal berapa ya? Kamis malam Jumat itu. Tanggal berapa sayang? Tanggal 28 nggih. Tanggal 28. Monggo sekarang Ibu di ruqyah dulu, diterapi dulu. Nggih. Masih ada yang berat. Soalnya belum dituntaskan juga yang ada di rumahnya. Nanti biar insya Allah saya bantu untuk di ruqyah juga yang ada di rumahnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak. Oh, sami-sami barakallah. Insya Allah doa. Namun terima kasih banyak atas Matur suwun, sami-sami insya Allah doa. Yang penting saling dungane. Kula namung sekedar mendoakan, tapi hasilnya kita pasarkan kepada Allah. Yang penting jenengan nyuwun izin mawon ke lingkungan, ke RT gitu, nanti ada ruqyah rumah kayak gitu ya. Oke, monggo. Sami-sami barakallah. Nggih, Bapak Ibu semuanya, dilanjutkan ruqyahnya nggih, monggo. Ini beliau ini dari mana tadi? Ini yang kesurupan nggih. Saking pundi panjenengan? Ditarik pundi? Ditarik pundi seminggu. Paring asma sinten? Kris Bianto. Dalam? Kris Bianto. Kris Bianto. Panjenengan apa sering was-was? Takut ngoten? Iya, terus
buatan saya keco. Di rumah tuh kayak nggak enak gitu. Apalagi di saya gitu. Dalam gampang perasaan Ribon. kalau sholat itu ya kalau sampai kayak pas-pas gitu kalau sendiri Sering lupa rakaat sholat. Iya. Kalau wudhu sering batal. Terus kalau di rumah sering takut gitu. Iya. makanya kalau sholat dibandingin sama suami ya itu berani mau tahajud mau subuh kalau enggak kayak takut gitu. Kalau enggak itu kayak takut gitu. Tahu kemarin pas setelah anak sakit saya kan cuci piring dari kamar mandi ya, dapur setelah itu kayak ada yang manggil gitu kabar Kayak ada suara yang manggil iya itu. perempuan saya dia manggilnya Li gitu saya sempat noleh langsung gitu akhirnya kalau sendiri dia main tak Pak Lurah. Halo Lurah. Oh, bentar. Minggir dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai kau bangsa jin yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Zikir Allah nggih. Nggih. Ibu dalamnya pundi? istrinya Oh alah, istrinya masnya yang kesurupan ini. Awal. Beliau dari rumah gimana? ya sering lamun gitu Sering lamun? kan pernah baru aja sakit Oh, baru aja sakit. mah ya mah tapi nyuri kan pernah motong bambu ya tapi nggak izin mungkin. Setelah itu pulangi setelah maghrib ya saya bantu dengan istighfar saya jodohnya sini tapi saya kayak ingin mutah suami saya mutah saya ikut mutah juga. Ini sampean beliau ini sakit sampean ruqyah apa sampean mutah-mutah itu? Iya mesti kesababan gitu Gus. Sababan. Tapi beliau ini sering was-was nggih? Iya. Kayak takut gitu. Iya takut. Masya Allah sih Bingung kan gitu. bingung. Kelihatan sih. Itu kata lebih dekat cari yang jauh. Itu loh. Jalan dikasih jalan yang dekati mau
bingung gitu ya. Wes setiap acara sholat kan mesti ya hayu sholat, nanti mau alas gitu. Ini lekas mau sholat lagi. Alhamdulillah. Mesti saya ingatkan gitu. Makanya sing setelah ini ya, motong pergi ya, mesti agak Di rumah itu panas itu sini. Rumah jenengan mana toh? Blitar. Blitarnya mana? Joko Kandung. Joko Kandung. Iya. Jauh nggak dari sini berapa? Udah dekat ya. Iya enggak. Dekat Swati Haji rumah sakit. Oh, deketin rumah sakit Swata Haji. Di rumah ada yang sakit? Ya cuma suami. Kalau yang jauh Ibunya sakit. Sakit apanya? Kakinya? Iya. Iya. Ini berarti kalau sakit kakinya secara diagnosisnya itu ada yang menyebabkan ikatan atau ada ketempelan. Yang menempel biasanya kalau sakit di kakinya itu di rumah. Berarti di rumahnya ini maghrib itu kaki sini sakit katanya. Suami saya juga dulu gitu ya, istighfar males dulu disuruh istighfar ini wabet. Saya mesti mengingatkan sama putra saya yang barep itu juga dulu keluar masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit. di rumah itu memang 4 kali, terakhir operasi. Allahu Akbar. Operasi naik sepeda, mungkin ngebut jatuh, operasi perutnya sampai 21 jahitan. Allahu Akbar. Berarti memang ya sering banyak yang sakit ya. Iya. Alhamdulillah yang kecil mungkin anaknya ya Kuat ya. Alhamdulillah. Yang penting kita doakan lah nanti insya Allah saya ke sana insya Allah. Apa nih ya, insya Allah tanggal tadi itu loh, malam Jumat itu loh. Iya, tanggal 28 ya. Nanti saya ke sana. Yang penting doa. Yang penting saling mendoakan mawon nggih. Karena saya juga bisanya hanya berdoa. Tapi Allah sing nentuke nggih. Ruqyah itu yang paling penting sebenarnya rumahnya ketika subuh sama maghrib tuh walaupun satu ayat digunakan untuk baca suci Al-Quran. Terus yang kedua yang penting jangan gampang bertengkar, karena kalau rumah tangga gampang bertengkar itu hawane panas, setan marahi melebu beranak pinak di situ. subuh itu loh Gus yang paling sulit sholat itu. Saya biasanya yang dulu tertib subuh tahajud, tapi beberapa bulan ini itu beberapa bulan ini Cek bojo gelut Arab nyapa. ya gitu. Wong gelut itu ngedono rezeki, Kang. Laki-laki yang paling bagus itu kalau istrinya marah kitanya tersenyum aja. Itu laki-laki sejati itu kayak gitu. Kalau masih kepancing marah mah setengah laki-laki, belum laki-laki beneran. Saya aja tiap hari dimarahin sama istri saya nggak apa-apa. tapi ini kalau dimarahin itu mana orang pergi ya, nggak pernah dengar kalau maghrib. Iya. Nanti Ya, kula suwun sih penting nanti amalannya diamalkan, terus apa namanya hatinya ditata, masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan ya. Terus sampai kalau lagi marah jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang nggak baik, karena itu nanti menghilangkan barokah. Nanti cari uang banyak tapi uangnya nggak ada, entah kemana kayak gitu, nggak ada barokahnya. Karena apa? Karena kalau lagi berantem sering ngomong lu mau aku semua, nah itu menghilangkan barokah. Nggak boleh kayak gitu ya. Alhamdulillah itu nanti bisa menghilangkan barokah kalau seperti itu. Alhamdulillah. Yang penting jangan sampai ya, saya hanya memberikan nasihat mawon. Terus karena ketika kita marah terus kita nggak ngeluarin kata-kata yang buruk, itu jihad loh. Jihad untuk tidak melakukan perbuatan yang nggak baik. Terus juga kalau lagi bertengkar itu sama harus punya keyakinan bahwa mempertahankan sesuatu yang halal itu adalah jihad. Padahal yang paling utama, tirakat yang paling utama itu tidak melakukan maksiat, tidak ngomong yang nggak baik, tidak ke yang lain dan lain sebagainya. Ngoten nggih? Oke, insyaallah nanti saya ke sana dan nanti kita lakukan ruqyah di sana. Insyaallah nggih. Itu ngadinungo nggih. Diunjuk airnya. Baca bismillah, alhamdulillah dulu nggih. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Bismillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba mohon ya Allah. Inna ma'al usri. Minum
Insya Allah nanti saya ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saking pundi Bapak? Dari mana? Jawa Tengah Kendal. Jawa Tengah Kendal. Ya. Namanya siapa? Pak Mokhtar. Pak Muhtar. Nggih, tumut rukyah dulu nggih. Ya. Nanti biar diterapi dulu pakai kunir. Ya. Siap. Panjenengan saking pundi, Bu? Dari Jombang. Paling asma sinten? Bu Erma. Biasanya dirasakan bagaimana? Di sini saya itu sering sakit sampai tembus bagian Masya Allah. sakit. Terus kapan hari itu saya nggak bisa nafas itu dari bulan 2 sampai bulan 5. Terus seminggu terakhir itu saya seperti dicepitan. Tapi di rukyah gimana rasanya? Nafas saya lega. Biasanya susah napasnya itu. Sekarang udah lega. Nanti lebih di istiqomahkan untuk rukyahnya nggih. Assalamualaikum. Saking pundi? Pekanbaru, Riau. Pekanbaru Riau. Barakallah. Oke, barakallah. Alhamdulillah. Sehat nggih. Waalaikumsalam. Terus aku ngandung Gus, Barakallah sehat nggih. aku kangen Gus. Doa doa. Terus aku pernah kontak batin Gus, bener Gus. Doa doa nggih. Sehat selalu. Iya aku Sehat kuburan Gus. ibadah nggih. Tapi silaturahmi Gus. Barakallah doa doa. Makin terwaktu Gus sekedap ke pangke Gus. Insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma Semoga sholli ala senantiasa Gus mendoakan kamu dari 19 3 tahun ini aku rindu Gus. Dari sampean awal Gus. Barakallah. Alhamdulillah. Doa doa nggih. Oke, sami-sami Gus. Allahumma sholli ala Muhammad. Salam. Barakallah. Nggih, istirahat dulu nggih. Alhamdulillah. Bapak sinten Asmi nih? Gimana? Tuh nggih, Mas. Kiri Rio bukan baru. Siap. Siap. Istirahat dulu nggih. Assalamualaikum. Saking pundi, Bu? Sumatera Utara. Sumatera Utara, Medan. Ini beliau sangat lemas nggih. Sama sekali nggak ada tenaga. Dan matanya belum bisa melihat. Ini nanti orang tuanya wudhu, setiap sholat subuh harus dicampur digunakan untuk memandikan beliau karena ini ain ya, ain. Jadi penyakit beliau ini dari orang tua ke anak. Tapi yang jelas nanti sumber airnya dulu dari orang tuanya dulu ya. Kalau bantu nih ya, paham itu ayah. Assalamualaikum. Saking pundi? Saking Palembang. Saking Palembang. Ya, barakallah sehat. Alhamdulillah, barakallah sehat. Palembang jauh eram. Sing kali Edi ini sing saking kandang tumut Cina niku nah. Sing jere deket iku mriki. Istirahat dulu nggih. Nggih. Assalamualaikum. Saking pundi, Bu? Saking Tulungagung. Tulungagungnya pundi? Tanggung Gunung. Nggih, paling asma sinten? Ibu Suprihatin. Masya Allah. Ya Mbak Briwau. Oh nggih. Donga dinonga nggih. Penting donga dinonga. Sabar. Amin. Insya Allah. Kuat. Amin. Segala fitnah, segala musibah sakit kami kuat. Insya Allah. Gue kesempatan suara pikir, sowan-sowan kesempatan nonton. Dari YouTube masuk ya Allah ya, Kak sowan kesukin. Insya Allah selalu sabar. Setiap cacian, hinaan itu menurut saya adalah barokah. Karena dari situlah kita akan tahu apakah kita itu untuk orang atau untuk Allah. Selain itu, setiap cacian itu menjadi pupuk supaya tanaman itu bisa lebih subur, Ibu. Jadi nggak perlu marah. Ada kalanya kita melihat sesuatu hal itu menjijikkan, tapi ternyata itu menyuburkan. Jadi nggak perlu marah, nggak apa-apa. Yang penting kalau saya, bukan saya yang mencaci gitu. Kalau kita difitnah, yang penting bukan kita yang memfitnah, gitu aja. Yaitu memang ujian dari Allah supaya kita lebih bisa introspeksi, bisa lebih ikhlas, itu insya Allah seperti itu mawon.
Pun sedoyan ini ku apapun yang Allah berikan itu yang terbaik untuk diri kita, nggih. Dan enggak apa-apa. Doa doa Ibu nggih. Assalamualaikum. Ini yang dari Tulungagung ya? Ini yang dari Tulungagung. Yang datang ke dukun itu. Terus dukunnya ganti tak datangi itu. Piye dukune? Cek ngancem-ngancem ora? Sudah nggak ngancem-ngancem lagi. Ini yang ada di video saya, yang saya menjelaskan, yang semalam-malam saya datang ke Tulungagung, lalu dari situ ada dukun, terus dukunnya tak tantang itu ya. Akhirnya beliau alhamdulillah mau tanda tangan untuk enggak melakukan lagi itu nggih. Terus orangnya udah nggak nantang-nantang lagi. Alhamdulillah. Terus nggak usah datang ke dukun-dukun lagi ya. Ah, siap. Pripun saniki sehat? Alhamdulillah, barakallah. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Nggih, assalamualaikum. Dari mana Ibu? Saya Palembang. Dari Palembang. Nah, suamiku orang Jawa. Ini orang Jawa. Tapi aku nggak bisa ngomong Jawa. Nggak bisa ngomong Jawa. Coba Jawa. Coba. Iya. Jawa. Bisa loh. Oh, bisa. Itu katanya nggak bisa. Iya. Salah ngomong. Siapa namanya? Saya Farida Delawati. Dari mana ini? Kalau asal Palembang. Asal Palembang. Suami orang Jawa tapi Tinggalnya masih di Malaysia. Oh, tinggalnya masih di Mas. Sekarang tinggal Cari ini. nafkah. Ini dari mana ini? Kali ketiga ya. Oh. Dari Palembang. Oh, ini dari Palembang. Dari Malaysia ke Palembang ke sini. Dari Malaysia kemarin iya, sebab ibuku meninggal. Aku ke Palembang dulu, terus tuh aku ke sini. Sebenarnya Gus, kan kemarin sebelum hari raya itu aku udah janji loh Kak sini. Cuman berhubung aku nak datang tanggal 22, terus kami itu mepet waktu, rupanya di sini beritanya 24 cuti. Nah, terus aku pulang ke Palembang, kebetulan aku sakit dan meninggal. Lepas itu semua sudah, ke sini datang, lepas kemarin udah janji WhatsApp ya, datang hari ini. Dari Malaysia yo. Aduh Hilam. Salam buat Upin Ipin. Oh iya, insyaallah. Ya. Aku pun nggak pernah ketemu kok. Oh. Ya. Sama Kak Ros. Juga sama, nggak pernah ketemu. Ya. Tapi biasa aku selalu tengok YouTube, Pak. YouTube-nya ya, tengok semua YouTube, udah tengok. Kayaknya ya mungkin jodoh hari ini datang ke sini, mudah-mudahan melalui kelancaran Gus. Doa itu. Allah bagi kesembuhan buat saya nanti. Siap. Amin. Iya. Alhamdulillah. Doa itu nggih, saling mendoakan saja. Amin. Siap. Nanti ada ini ya? Hah? Nanti ketemu sama saya. Kita ngobrol lagi. Ya, insyaallah. Kita lebih mesra. Amin. Nggih. Sekalian lah. Ini nanti kan tanggal 28. Besok saya ke rumah panjenengan nggih, tanggal 28 sama ke tempat beliau. Kamis malam Jumat. Sekalian saya mengundang Dek Marcel nih, Marcel Pesulap Merah untuk bareng-bareng datang ke rumah beliau. Demi Allah, demi Rasulullah, nggak ada settingan. Kita datang ke sana ini juga beliau baru datang dan banyak kok di sini yang terkena gangguan non medis, ada yang kena ain, ketempelan maupun sihir. Yuk bareng-bareng kita datangi. Kalau memang benar-benar mau menjalankan, mau benar-benar melakukan pembuktian, kalau panjenengan benar-benar mau untuk melakukan pembuktian di tempat kejadian, saya undang deh untuk Pesulap Merah datang ke Blitar. Nanti kita ketemuannya bisa di luar dari Padepokan, yaitu di rumah beliau. Di sini banyak kok, ada banyak di sini yang beliau-beliau ini datang karena mengalami gangguan non medis. Yuk datang bareng-bareng kita buktikan bagaimana pengobatan di Padepokan, bagaimana sihir itu ada, dan nanti kita datangi bersama-sama. Monggo. Kalau panjenengan mengatakan biayanya jauh, saya biayai wes. Demi Allah, saya ganti ongkosnya pulang pergi. Yang penting mau datang ke sini, saya ganti ongkosnya. Kalau masalah ongkos, kalau keamanan nanti bisa dari kepolisian, kita bantu. Dan juga mungkin saya undang ini untuk semua YouTuber lah, untuk semua YouTuber spiritual, kalau mau ikut pembersihan ke rumah beliau, monggo.
saya ajak bareng-bareng. Dan boleh juga bukan hanya beliau ini, tapi di mana ada orang yang benar-benar mengalami gangguan sihir, gangguan santet, ayo kita datangi bareng-bareng. Boleh siapapun, panjenengan dek manapun, ayo kita temui kalau benar-benar ada orang itu. Jadi sekalian saya mengundang nih, sekalian tanggal berapa? Kamis malam Jumat tanggal berapa? 28. Tanggal 28. Bareng-bareng kita datangi bagaimana ketika saya melakukan proses ruqyah itu. Kalau panjenengan saya nggak perlu gimana enggak wes, sampean kalau mau datang wes ongkos pulang pergi saya ganti. Gimana? Monggo. Kita buktikan bagaimana proses ruqyahnya gitu. Jadi jangan hanya asumsi saja begitu. Jadi jangan sampai ketika panjenengan backgroundnya seorang peruqyah, sampai peruqyah bukan. Itu salah lagi. Kalau sampai itu backgroundnya seorang pesulap, lalu biasa melakukan trik, lalu sampean anggap semua orang itu melakukan trik seperti panjenengan. Ini tidak benar kalau kayak begini, nggih. Setuju mboten Bapak Ibu? Nggih. Kali lagi nggih, saya undang untuk pesulap merah datang ke Blitar. Kita datangi orang yang mengalami gangguan sihir atau santet ini. Kita datangi bersama-sama. Kalau panjenengan benar-benar ingin melakukan pembuktian, bukan hanya sekedar untuk konten dan bukan hanya sekedar untuk AdSense. Saya undang panjenengan untuk datang ke Padepokan atau langsung ke tempat orang yang mengalami gangguan ini tanggal 28. Monggo, saya undang. Demi Allah, nanti ongkosnya pulang pergi saya ganti. Saya ucapkan terima kasih. Selalu berpegang teguh kepada ta'ala Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua dan baik kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.